Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrini Maiwanda dengan NPM 22410700116. Ingin mempresentasikan hasil mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Muksin SSI, MSI, MPhil, dan Bapak Muhammad Yanis SSI, MSI. Adapun topik yang saya ambil pada mata kuliah ini yaitu mikrozonasi indeks kerentanan seismik di beberapa wilayah Aceh berdasarkan distribusi data PS. Sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang dari penelitian kita sendiri. Adapun latar belakang yang saya dapatkan melalui penelitian saya ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama mengenai letak geologis Aceh, kemudian kondisi geologis dan risiko seismik daerah penelitian saya, kemudian kekurangan data PS yang berada di wilayah Aceh. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Aceh ini berada di antara lempengan benua aktif, yaitu benua Eurasia, India, dan Australia. Selain itu, terdapat pula dua segmen patahan aktif, yaitu segmen Selimum dan segmen Aceh, serta terdapat pula dua segmen lainnya, yaitu segmen Tripa dan segmen Bate. Karena letak geologis inilah yang menyebabkan Aceh sangat rawan dengan bencana geologis. Misalnya, salah satunya itu ada gempa bumi. Mengenai kondisi geologi di daerah penelitian yang saya ambil ini terdapat di kelima daerah di Aceh, yaitu daerah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Besar. Mengapa saya mengambil kelima wilayah tersebut? Karena berdasarkan kondisi letak wilayah tersebut terdapat sedikit perbedaan mengenai dampak dari bencana geologis. Misalnya saja untuk daerah Aceh di bagian pesisir, daerah tersebut sangat rawan akan yang namanya tsunami. Berbeda halnya dengan daerah di bagian Aceh pegunungan, daerah tersebut rawan terkena gempa bumi, namun sangat jarang terkena dampak dari tsunami. Contohnya saja saat terjadi tsunami di tahun 2004, wilayah yang sangat terkena dampak oleh tsunami tersebut adalah wilayah di bagian Aceh yang berada di daerah pesisir. Contohnya itu di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga di daerah Aceh yang lainnya seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara, ataupun Aceh Selatan terkena dampak dari letak kondisi geologis Aceh tersendiri. Namun, perlu kita lihat lagi bagaimana pengaruh kondisi di bawah permukaan bumi terkait bencana alam geologis di daerah tersebut. Selain itu, yang menjadi latar belakang saya mengambil topik penelitian ini adalah kurangnya data VS di wilayah Aceh. Dari beberapa jurnal yang saya temukan, daerah yang seringkali dikaji mengenai data persebaran data VS-nya itu adalah daerah Banda Aceh, Aceh Besar, dan beberapa di daerah Aceh pesisir lainnya. Sedangkan untuk di daerah Aceh pegunungan, misalnya Aceh Tenggara ataupun Aceh Tengah, sangat jarang dilakukan kajian mengenai distribusi data VS ini. Padahal distribusi data VS tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana. Yaitu ada bukan masalah dan tujuan penelitian. Sebelum masuk ke tujuan penelitian, alangkah baiknya kita ketahui terkait lebih dahulu mengenai rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada berapa sih nilai frekuensi dominan atau F0, kemudian amplifikasi atau A0, serta indeks kerentanan seismik atau KG berdasarkan data distribusi PS di beberapa wilayah di Aceh. Kemudian yang kedua, berapa sih nilai klasifikasi jenis tanah berdasarkan data distribusi PS di beberapa wilayah di Aceh atau di wilayah penelitian saya. Dan ketiga itu ada bagaimana
Mikrozonasi indeks kerentanan seismik ini berdasarkan data distribusi VS di beberapa wilayah di Aceh. Kemudian, terkait tujuan penelitian ini berkesinambungan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada 3 juga. Yang pertama untuk mengetahui nilai frekuensi dominan atau F0, kemudian untuk mengetahui amplifikasi atau A0, dan mengetahui indeks kerentanan seismik atau KG berdasarkan data distribusi VS di beberapa wilayah di Aceh. Dan yang kedua, yaitu ada untuk mengetahui nilai klasifikasi jenis tanah berdasarkan data distribusi VS berdasarkan beberapa wilayah di Aceh. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada tujuannya untuk mendeteksi indeks kerentanan seismik berdasarkan data distribusi VS di beberapa wilayah di Aceh. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini nantinya akan membantu penelitian kami ataupun penelitian kita ataupun penelitian orang lain untuk melanjutkan tahap penelitian selanjutnya, yaitu bagaimana penelitian tersebut nantinya akan disusun. Selanjutnya pembahasan landasan teori, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai apa itu software geopsi, bagaimana sejarah gempa bumi di Aceh, apa itu gelombang seismik, apa itu mikrozonasi, frekuensi dominan, amplifikasi, serta indeks kerentanan seismik. Poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai software geopsi. Software geopsi ini digunakan untuk pengolahan sinyal seismik, getaran ambien, perhitungan HVSR, dan analisis lainnya untuk karakteristik lapisan tanah. Apa sih getaran ambien itu? Getaran ambien ini merupakan getaran yang berasal dari lingkungan sekitar yang bukan dari sumber getaran buatan atau yang disengaja. Getaran ini berasal dari sumber seperti lalu lintas, aktivitas manusia, gempa bumi, atau mesin yang beroperasi di dekat instrumen. Geopsi ini juga dirancang untuk memproses data seismik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti seismometer. Software ini juga memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menganalisis spektrum frekuensi sinyal seismik yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai jenis gelombang dan fenomena seismik. Kemudian pada mengenai sejarah gempa bumi di Aceh, BMKG telah merilis bahwasannya hingga tahun 2016 ada sebanyak 20 gempa di Aceh dengan kekuatan di atas 6,1 magnitudo. Yang dimana berdasarkan data tersebut, mengapa hanya terdapat 20 gempa di Aceh yang dirilis berdasarkan data BMKG? Hal tersebut karena dari ke-20 gempa tersebut terdapat cukup banyak korban jiwa, sehingga masih perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut bagaimana ilmu seismologi mempengaruhi pemetaan wilayah yang ada di Aceh ini. Selanjutnya, yang poin akan dibahas yaitu mengenai gelombang seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di bawah permukaan atau di bawah lapisan bumi, dan gelombang seismik ini terdiri dari gelombang badan dan gelombang permukaan, yang dimana gelombang badan terbagi menjadi dua jenis gelombang lagi, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder, dan gelombang permukaan dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love, yang dimana gelombang badan ini dapat menembus berbagai jenis material yang ada di bawah permukaan, sedangkan gelombang permukaan hanya mampu menembus material padat saja. Dan gelombang badan ini adalah gelombang yang pertama kali muncul dan gelombang yang paling cepat. Sedangkan gelombang permukaan merupakan gelombang yang datang atau yang terbentuk setelah gelombang badan ini terjadi. Kemudian pada tahap pembahasan mikrozonasi dalam seismologi adalah ilmu yang mempelajari atau membagi suatu wilayah menjadi zona-zona kecil yang memiliki karakteristik gempa bumi yang berbeda-beda. Proses ini dilakukan untuk memahami lebih detail dampak gempa bumi di berbagai lokasi, terutama terkait dengan amplifikasi getaran dan kerentanan tanah. Dengan kata lain, mikrozonasi membantu kita sebagai geofisikawan atau biologi mengidentifikasi area yang lebih rentan terhadap bahaya gempa bumi seperti likuifaksi, guncangan tanah yang lebih besar, dan potensi kerusakan struktur. Mikrozonasi ini tidak hanya membagi suatu wilayah berdasarkan
gempa saja bisa jadi kita membagi zona wilayah tersebut berdasarkan litologi batuan seperti litologi batuan aluvium, litologi batuan kars, dan sebagainya. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai frekuensi dominan ini di dalam seismologi merupakan nilai frekuensi yang paling sering muncul dan berulang dalam gelombang seismik, yang dapat diidentifikasi dari analisis spektral data seismogram. Frekuensi ini juga dianggap sebagai frekuensi alami atau karakteristik dari suatu wilayah, dan dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat tanah dan potensi amplifikasi gempa. Dan pada pembahasan amplifikasi yang merupakan pembesaran gelombang tanah yang terjadi akibat terdapat ketidaksamaan yang signifikan antar lapisan. Amplifikasi dalam seismologi merupakan peningkatan amplitudo atau ukuran gelombang, yaitu gelombang seismik saat merambat melalui lapisan tanah yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kecepatan dan densitas antara lapisan bawah atau bedrock dan lapisan atas atau tanah sedimen. Ini merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kecepatan gerakan tanah di permukaan dibandingkan dengan batuan dasar. Faktor amplifikasi tinggi menunjukkan kondisi tanah yang lunak, sedangkan nilai rendah menunjukkan tanah yang keras. Hal ini juga dijelaskan oleh Nakamura, di mana nilai faktor penguatan atau amplifikasi tanah berhubungan dengan perbandingan kontras impedansi lapisan permukaan dengan lapisan di bawahnya. Apabila perbandingan kontras impedansi kedua lapisan tersebut tinggi, maka akan tinggi pula nilai penguatan, begitu pula sebaliknya. Dan Margiono pada tahun 2010 menguraikan, amplifikasi berbanding lurus dengan nilai perbandingan spektral vertikal serta horizontal atau H per V. Masuk ke pembahasan metodologi penelitian. Penelitian ini saya lakukan di TTMRC USK dengan lama waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan Mei 2025. Dan data yang saya gunakan merupakan data pengukuran dari stasiun beberapa wilayah di Aceh, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Serta alat dan bahan yang saya gunakan untuk memproses dan mengolah data ini adalah yaitu laptop, software geopsi, dan data pengukuran yang direkam pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Pembahasan metodologi penelitian selanjutnya dapat dilihat ada diagram alir dan sebaran titik pengukuran. Yang ini akan dibahas duluan adalah yaitu diagram alir yang dimulai dari tahap studi literatur, kemudian ada pengumpulan data lapangan pada tahun 2020 hingga 2021, kemudian data yang sudah didapatkan akan diinput dan diolah menggunakan software geopsi. Nah, setelah data diolah menggunakan software tersebut, jika outputnya dirasa belum sesuai atau belum memenuhi standar sesuai dengan yang kita butuhkan, maka dilakukan input data kembali untuk memperoleh output yang sesuai. Nah, apabila outputnya sudah sesuai, didapatkan nilai klasifikasi tanah, kemudian didapatkan frekuensi dominan, amplifikasi, dan indeks kerentanan seismiknya berdasarkan distribusi data VS tersebut, maka sudah siap untuk dilakukan tahap interpretasi data. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelahnya ada sebaran titik pengukuran, yang dimana sebaran titik pengukuran ini terdapat cukup banyak di beberapa wilayah di Aceh, terutama di 5 daerah tersebut. Dapat dilihat pada gambar ini yang sudah disesuaikan menggunakan titik koordinat stasiun pengukuran. Demikianlah video presentasi mengenai topik penelitian saya, yaitu mikrozonasi indeks kerentanan seismik berdasarkan distribusi data VS di beberapa wilayah di Aceh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Saya, Adirin Maiwanda, mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang sudah membimbing saya hingga tahap penulisan metode penelitian saya ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.